في قلوبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم والسابقين اجمعين وتابعين وتابعين وشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين والمرسلين والسبعين وجميع الأولياء الله تعالى مشايخ الأرض لا غربها بريها بريها وجبالها وديها نقص مسا قطب رباني سيد السمادني شهد القبيل الديناني شيخ قطب رباني سيد السمادني شعبي حسن سيدي شيخ قطب رباني سيد السمادني شعبي زكريا يحيى وشيخ قطب رباني شعبي النقشبندي ومرشده وخلفاء مريده وسلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتب الذي تعلمنا وأئمة الأربعين ومقلدين في الدين وعلى تسعة بلاد جامع مشايخنا صنع في معهد الربيع والشيخ وهي عبد الكريم وهي مرسول كتالان وهي مخرس وهي عبد الله جاري وجمع شيخنا أستاذنا معلمنا تعلمنا من أول آخر وشيخ الاسم سوكي وهي إمام وشيخ وصولهم وقرئهم أجمعين حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يفضي درجات في الجنة يكسر مسوباتهم يضاعف حسناتهم ويفضون بجميع يفضون بهم يدعو علينا من بركاتهم وكرماتهم وعلوم أسرارهم نفحة في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الرحيم جميع مؤسسين نهضة العلماء Sunha sahadur syekh Yasim Asari Mehdi Samsuri Hasbullah ya Rabbi Yaman syekhina wa a'ta'ina Hadadul nama bin awal akhirin Sunha sahabita ila kulungakum Aman hawalihi min al-ulama wal-ulama Syekhina Al-Quran Al-Qarim Syekhina Al-Qur'ina Syekh Waktu Masjid Beri Abdul Qadir bin Abdul bin Ahmad bin Abdul wa hasanatihim wa qura'ihim wa hufadhihim wa masyaikhin Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaikhin tariqat sufiyah wa qadiriyah sanidiyah sababiyah rizqiyah wa jamu mu'tabaratin Syami Ahmad Fasman Ahmad Radihim min awal akhirin wa husudihim wa mursyidihim wa khulafihim maridihim wa masyi kemasyarakat Rasulullah SAW Allah yabdi darajatin jannah ayukasiru wa subatin wa sanatim yawfaquna bijami yawfaquna bihim idu alayna min barakatihim wa karamatihim wa adum yusrudihim nafahatim tini wa sinafara al-Fatihah. Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma arwah abaina wa abai abaina wa ummahatina wa matimatina wa khalina khalatina wa amamina wa hamatina wa masyaikina wa masyaikina syanjani gubar man hadara bihadha jama'ah wa husulihim wa furu'im wa zurajim wa ahli kubur bihadil qaryah minal muslimat ahli kubur sedaya kang dari juang menika konten man ta'alam alam bahar wa anaila bihadal makan awal akhirin wa husulihim wa furu'ihim wa zurajihim wa dzurriyyatihim sedaya ahli kubur ingkang sampun rumiyin kita sedaya muslimin wa muslimat ingkang sida wonten kaum muslim Sanha sa'il para ulama Laqabala amalahu wa faradun wa rahmatullahi alaihi naqimna Abdil Huldaran Qaramadarihan wa ahlan Qarabna wa syukuran Wa adakhalul jannata ma'wahum Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ya kan Allah ya kan as'ad Nas'ad Nas'ad
hasan hasan man hadara fi hadzal jam' yasir jam' umrana hasan maqasidana hawa rizqan halal tayyiban nafi'an mubarakan lumanakan iftalana wa ya'fuduhan arifin wa khifdan ka khifdil mursalin nawar kubrukana bidul hidayatika ma'rifatin amil maruf muslim hadis sehatan wa afiatan barakatil Qur'an karim masyakina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'in Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratan mukarraman para alim para ulama, Bapak Ibu jamaah sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadiraken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang selalu paring taufik hidayah inayah kepada kita semua sehingga bisa hadir wonten ing punika majelis. Semoga menambah pada kita semua beri keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, semua permasalahan kita diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah, dimudahkan dari segala hal. Allahumma shalawatullah wa salamuhu mugi selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar lewat syariat-syariat agama Islam. Semoga kita sebagai umatnya yang baik, yang diakui dan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, masih meneruskan keterangan yang dulu ya. Dari dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 12 hal perkara yang macam-macam. Jadi 3 perkara bisa menyelamatkan, 3 perkara bisa merusak. Yang ini 3 perkara bisa menghapus dosa. Wa amal kafaratu anapun tai pira-pira perkara kang bisa nglebur dosa. Ai alati tegese perkara, ai alati tegese perkara. Adatuha kang utawi adate alati iku atam kuwa bisa nglebur apa alati al khotiata ing dosa. Di dosa kecil, sing dosa gede ya ditobati sing tenanan. Rupane pertama fa isbahul wudu'i fil sairati. Fa isbahil wudu'i mongko nyampurnakake wudu. Menyempurnakan wudu fis sairati ing dalem wektu adem. Iku yo ngeten iki. Jadi tantangan menyempurnakan wudhu niku artosipun ya wudhunya dengan sempurna, wajahnya dibasuh dengan sempurna,
terus tangannya dibasuh dengan sempurna, kakinya dibasuh dengan sempurna, sebagian kepala dibasuh dengan sempurna. Anggota wudu niku wonten sekawan. Nek syarat lek rukune wudu ada 6. 1 2 membasuh muka. Yang ketiga membasuh 2 tangan sampai siku-siku minimal. Yang keempat membasuh sebagian kepala di rambut. Terus yang kelima membasuh kedua kaki, minimal mata kaki. Yang terakhir tertib itu artinya uruh. Umpamanya buat sensasi wudu dhisik membasuh kepala, terus basuh kaki, baru basuh wajah. Wudunya betul. Jadi harus urut sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6. Niku isbahul wudu, artinya menyempurnakan wudu niku mulai dari kalau diurut niat dulu gitu. Kalau diambil dari kesunahannya, pertama baca ta'awudz, terus baca bismillah, kemudian niat nawaitu wudu'an li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat itu tempatnya di dalam hati, diucapkan itu untuk membantu hati. Jadi umpamanya ada orang niat wudu sambil ngelamun, tidak sampai hati, tidak berangan-angan di hati, monggo wudunya mboten sah. Sebab namanya niat itu makhaluhu fil qalbi. Jadi qasdus syai'i makrunatan bil fi'li niku niat. menyengaja terhadap sesuatu bersamaan dengan melakukan niku definisi niat wonten hukum fikih. Di qasdus syai'i makrunatan bil fi'li. Jadi menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan yang pertama kali. Niku jenenge ini ya. Wa mahaluha fil qarbi, tempatnya di dalam hati. Jadi niat niku panggane teng ati. Kok diucapkan untuk membantu hati, karena hati niku napa-napa mlebet kabeh teng pikiran nggih. Utange ya mlebu. Segala pikiran, segala apapun masuk ke dalam hati. Maka untuk mengefresh hati, mengosong hati biar bisa konsentrasi, maka diucapkan. Salat nggih ngoten, usolli fardhus subhi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Usollinya niku sunat dan itu belum masuk sholat, untuk membantu niat. Nek niate krenteke usolli, niat ingsun nglakoni sholat subuh 2 rakaat kelawan jamaah makmuman lillahi ta'ala bareng karo takbiratul ihram Allahu akbar. Lebokne teng jerone mana niku jenenge hakikat niat. Talaffuzun niat mustahabatun, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Saged dipaham nggih. Nek ngoten malah ora udur-uduran salat sing usolli ora sing usolli. Jadi usolli itu diucapkan sebelum masuk sholat. Ranten sholat niku afwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitasmih. Sholat itu berupa ucapan, berupa pekerjaan, ya gerakan yang dimulai
tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya di dalamnya ada rukun, ada sunat, sunatnya ada sunat hayat, ada sunat abad. Yang wajib-wajib itu rukun. Wudu nggih ngoten. Wudu ini sebagai syarat. Setiap ibadah pasti ada syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang dijadikan persiapan sebelum masuk melakukan perkara yang dituju. Perkara yang dituju mulai awal sampai akhir yang wajib dilakukan namanya rukun. Contoh sholat, wudu menghilangkan hadas dan kecil. Hadas kecil merupakan sebuah syarat. Maka syaratnya sholat banyak. Satu, menghilangkan hadas kecil dan besar. Hadas besar bagi yang punya haid, bagi yang junub mandi hadas besar harus mandi besar, harus junub yang juga harus sempurna. Dulu ada diceritakan tentang kitab Irsyadul Ibad. Niku ada seorang perempuan meninggal jenazah. Ketika mau dikuburkan, digalilah kuburan, liang kubur untuk persiapan. Kempun digali dengan baik. Setiap digali di dalamnya pasti diketemukan kucing besar. Kira-kira yang kucing garong. Ganti lagi ke tempat yang lain. Ya tiba-tiba ujung-ujung tiba-tiba ada kucing di dalamnya. Sampai beberapa tempat sampai ngoten, akhirnya bingung semuanya. Terus kesepakatan yang takziah di situ bersama keluarga, ya sudah kalau begitu bagaimana lagi? Ya harus dikubur, masa gak dikubur. Setelah dikubur belum ditimbun tanah nih, dereng diuruk, ada suara niku seperti kucing makan belum. Keleduk. Tadi dimakan oleh kucing. Terus ya ditimbun, sudah selesai, pulang semua, takziah pulang semua ke rumahnya itu. Ya kira-kira saat ini ya jadi viral. Jadi viral. Terus rame diurus jenazah seorang perempuan itu apa dosanya kira-kira. Kira-kira ya ora tahu ngaji, ora tahu melu GSM. Oh, belum ada GSM. Akhirnya diurus, punya adik laki-laki juga punya suami. Setelah diurus dicari kabarnya, kira-kira ya dulu diinterogasi. Diketemukan bahwa si perempuan ini kalau selesai punya hadas besar tidak mau mandi besar. Junub bersama suami istri ya tidak mau mandi besar, jadi tidak mau kangelan. Akhirnya itu termasuk dosanya di kuburan. Masih alam dunia kan ini, masih kelihatan oleh orang, sudah dimakan oleh kucing. Ya hakikatnya kucing itu ya malaikat yang basrai oleh Allah sebagai malaikat azab, malaikat siksa. Naudzubillah min. Masalah kebersihan itu rentan, rawan sekali jadi siksa kubur. Jadi masalah kebersihan itu rentan, rawan sekali jadi siksa kubur, yang kelihatannya sebagai dosa kecil menjadi dosa besar. Pernah Rasulullah SAW iki jalan-jalan bersama sahabat, berjalan-jalan temui sebuah kuburan makbarah. Kanjeng Nabi tahu nih, karena punya ilmu kasfi, dibuka oleh Allah alam kubur. Kalau kita tidak usah tahu, kalau tahu tidak sedang ngaji lewat kuburan beriku, masya Allah tidak. Nabi tahu nih, ada orang disiksa di kuburannya, disiksa. Terus ditanyakan oleh
Kanjeng Nabi dialog dengan sahabat Zaka-Zaka, sahabat, orang ini yang ada di kubur ini disiksa. Andaikan sampean tahu seperti ini, pasti kamu tidak akan kuat. Orang ini disiksa gara-gara dosa. Kalau menurut sampean dosanya dosa kecil. Tapi akhirnya menjadilah dosa besar karena mendapat siksa yang besar. Lalu sahabat tanya, dosanya apa ya Rasulullah? Dosanya orang ini kalau kencing, kalau berak tidak begitu menjaga kebersihannya. Jadi sembarang tempat tidak disucikan, akhirnya menjadi dosa besar. Ini keadaan orang dikubur ini sedang dipukuli oleh malaikat. Kanjeng Nabi tahu, akhirnya diambillah pelepah kurma, popok wit kurma niku, belarak kurma, terus ditempatkan di atasnya kuburan. Akhirnya selama pelepah kurma itu masih belum kering, maka akan memintakan doa, diringankanlah sosaan orang yang ada di kubur. Akhirnya jadi syariat sampai sekarang, nek nijit nyang kuburan gowo kembang. Sing bahasane wong Jawa malih nyekar. Nyekar berarti sekar di kembang, lek nyekar yo kembangan. Tentang kubur, tapi yang pun kembangan tok, yang nggawa Yasin, ojo gawa tok. Dibawalah Yasin, dibaca di situ, ditahlilkan dan sebagainya. Itu akan diringankan siksaan orang yang ada di kubur. Kalau itu min ahlil azab, kalau orang ahli siksa. Kalau min ahli nikmat, dari orang termasuk orang yang ahli nikmat, artinya orang baik, maka akan menambah amal ibadahnya, akan menambah amalnya di kuburan. Ini tentang kebersihan apapun penting, karena memang agama Islam itu menekankan kebersihan lahir dan batin, kebersihan lahir mulai dari kebersihan badan. Kebersihan badan ada khitan itu kebersihan badan yang syariatnya mulai Nabi Ibrahim alaihis salam. Ada sitatun min fitratil Islam, ada 6 perkara termasuk kebersihan di dalam agama Islam. 1 khitan, yang kedua mencukur brengos. Jadi kalau ada perempuan brengosen ya dicukur. Mencukur brengos. Kalau brengos itu sunatnya dicukur. Tapi kalau jenggot itu sunatnya dirapikan. Jadi dijarne kalau dirapikan. Kemudian nggih. Lek lebat ngoten terus dahar ampok nyasang kabeh. Jadi niku mulai dari khitan, kemudian memotong kumis, terus memotong atau membersihkan bulu-bulu yang ada di daerah pedalaman. Paham maksudnya? Sing orang guyu mesti ra paham. Nggih, daerah-daerah pedalaman itu murang dibuat bululah oleh Allah sebab niku daerah-daerah lembab ini. Supaya untuk penguapan dan boten gampang gatel. Tapi itu dihilangkan karena nopo menjadi sarang bau. Ya, termasuk bulu cangklaan, bulu kempung. Bahkan ada dawuh nek bulu kempung, jadi bahasane Jawa. Itu wajib bagi seorang perempuan. Untuk menghilangkan. Ya jadi jabuti loro. Dicukur atau terus ini. Bela angel-angel dirondak. Itu dihilangkan karena teorinya biasanya memakai kapur barus atau pakai terawas itu wajib. Lek mboten ngaji gak ngerti. Dikira ngeten-ngeten iki barang jorok, tapi ya jorok.
Tapi memang syariat, syariat. Itu syariat. Seperti kita bicara haid itu kan ya jorok, tapi itu syariat. Jadi perlu dibicarakan. Para sahabiah, Umi Hani istrinya dari sahabat pinten niku. Kalau ada sesuatu ya tanya kepada Nabi. Aja Nabi saya haid kok begini. Tanya kepada Siti Aisyah sana, ono Nabi. Siti Aisyah yang diberi tahu itu. Masalah kumpul suami istri ya ditanyakan. Memang semuanya itu ada syariat. Dalam Islam itu sedaya tentu syariat. Jadi Kanjeng Nabi hidup apapun yang dilakukan Nabi itu menjadi syariat. Kalau syariat itu dilakukan sesuai dengan benar diniati ikut Nabi, semua jadi ibadah. Jadi ibadah mboten namung salat, maca Quran. Engko maca Quran, murojaah ibadah, masa ora ibadah ya luwe kabeh. Kerja ora ibadah, kerja itu ibadah. Kalau orang kerja itu mulia, ibadah. Katakan sing mubalek muni ngoten. Mune kuwaku. Lesakne masyarakat apa? Wong orang kerja itu tuntutan kehidupan. Nggih ta? Orang kerja jadi pengangguran sukses. Sukses ngang. Jadi orang kerja tolabul halal itu ibadah, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Melo di dalam sholat Jumat itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ini kan. Tidak boleh kita meninggalkan wala auladakum, anakmu, hartamu, tidak boleh melupakan zikir kepada Allah. Artinya zikir ini kok nopo? As-shalawatul khamsi, melakukan sholat 5 waktu. Sholat itu bukan zikir, gitu. Sholat zikir, lali-lali titik ya bangga zikir. Sholat awake tapi pikirannya ngerti-ngerti nopo zikir, ya sidik-sidik lali zikir. Lali. Jadi apa kerja itu ibadah, sedaya niku ibadah. Jadi ibadah kemasyarakatan itu lebih banyak daripada ibadah yang mahdhah kepada Allah. Kalau ibadah mahdhah yuk kita sholat, kita puasa, ngaji Quran. Ngaji Quran ya ibadah mahdhah nggih. Aku sholat, aku ngaji Quran iki ben karo kerja lek dhuwit ya. Sapa sing duwe. Jadi semuanya kalau diniati ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut syariatnya Allah jadi ibadah. Sedaya jadi ibadah, masak jadi ibadah, nyuci dari ibadah. Termasuk niku bersih-bersih diri. Itu tadi bersih yang bersifat fisik, kebersihan, kesucian bersifat fisik, termasuk wudu. Nah, ada kebersihan batin. Kebersihan batin, kebersihan apa? Kebersihan hati. Kebersihan apa? Bersihan hati dari apa? Sifat-sifat madmumah, sifatul madmumah, sifat-sifat yang tercela. Ada hasud, iri dengki. Sing gampang niki to. Nggih napa nggih? Meneng kabeh. Yang diam-diam yang gampang niki. Masuk secara diam-diam yang gampang itu hasud. Dan hasud itu pasti sesama-sama. Lek gak sama, ndak kafaah, ndak sejajar, gak iso. Wong tani karo wong tani hasud. Pedagang ambek pedagang, wong pinter ambek wong pinter. Wong pinter ambek wong bodoh hasud ya ndak jalan. Ndak imbang. Kiai yo karo kiai mubalek karo mubalek, sing duwe mobil ya padha-padha sing duwe sepeda pancal karo mobil ndak imbang. Itu hasud, dan penyakit hasud itu bisa inggap kepada siapapun pasti. Cuma mampu untuk menanggulangi semuanya bukan. Sing hafalne Quran ya padha hasud karo sing hafalne Quran. Koncone wis hafal lancar, aku gak hafal-hafal panggah mulang mawon. Hasud itu sifat yang menetap talazum, menetap kepada siapapun dan tinggal mampu menanggulangi nopo. Ketika sifat hasud ini dipendam dalam hati,
hanya jadi perasaan, tidak dikeluarkan, niki tidak kena tuntutan dosa. Kula wasuli. Ketika sifat hasud niki, ya sifat hasud, sifat sombong, sifat bakhil itu hanya dipendam di dalam hati, tidak dikeluarkan, jadi perasaan, boten dikeluarkan keluar, boten jadi tidak akan menjadi tuntutan dosa. Tonggone bangun rumah ya hasud, Allah paling bangun rumah ke ya duwe. Nah, ini pengalaman. Paling tuku mobilnya ke bele ya dit. Itu apa? Yang bicara niku dikeluarkan dari hati yang terkena hasud. Nggih lah. Akhirnya menjadikan suku. Mila nek sifat hasud, memang sifat hasud itu sifat semuanya orang. Sifat yang talazum menetap dalam diri orang. Itu dijarne mawon gak usah dilang. Begitu juga sifat pemarah, al-ghadab, marah. Pernah sahabat itu tanya kepada Rasulullah, datang, ya Rasul, berikan saya satu tips, satu ilmu, apabila saya melakukan maka saya amal yang saya melakukan saya bisa masuk surga. Maka Kanjeng Nabi ngerti tipe nikah wong niki gampangan nesu, muring-muring karo bojone. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh la taghdab, aja gampang nesu, aja gampang nesu, sampai 3 kali. La taghdab dakhalal jannah, maka kamu akan masuk surga. Marah-marah niku sifat manusia yang tidak bisa dihilangkan. Kenapa nggih? Katanya Imam Syafi'i, kalau orang tidak bisa marah, namanya bukan manusia, tapi unta. Hanya tinggal marahnya itu marah dalam posisi salah atau posisi benar. Kalau posisi benar itu ya teruskan, tapi dalam kebenaran, dalam kebenaran, untuk mempertahankan kebenaran. Kalau posisi marahnya salah ya jangan diteruskan. Jadi oleh nasu-nasu. Kalau untuk menarik kebenaran, untuk menarik kebaikan, anaknya gak tahu sholat, luyur terus, sekolah dereng gak gelem garap, terus ibu iya panggah jarne mawon mboten nesu belas, tidak ada perhatian. Nggih napa nggih? Bapake ngluyur duwe parane mbuh nyanti. Meneng mawon, kula sebagai istri yang manut meneng mawon, akhirnya terus dengan ini. Ya harus marah untuk pendidikan, kebaikan. Marah boleh. Yang tidak boleh itu melampiaskan kepada kejelekan. Marah tidak terkontrol. Bagi seorang perempuan, wong wedok lek nesu-nesu terus cincing-cincing. Ada cincin-cincin kali keromeng, kali gubek-gubek rambut niku wis biasa. Memori-memori yang tahun-tahun dulu niku metu maneh. Oh, niku sing pengalaman jenengan. Lah, itu biasanya ngoten. Tapi jenengan kan luar biasa. Nah, hal-hal sing ngeten iki harus dihindari. Maksud kula ngoten, marah-marah yang membahayakan, marah-marah yang tidak bisa mengendalikan diri. Pernah Nabi niku nggih wicantenan kali sahabat terus tanglet, para sahabat, sampean tahu sapa wong sing rusuh? Siapa orang yang kuat itu? Sahabat tanya, tiang kuat niku ya wong sing mangane rusuh. Terus nek nggawa rusa awake gedhi kira-kira tukang manol niku aja Nabi. Orang ngono kuwi sahabat. Orang-orang yang kuat itu adalah orang yang apabila marah dia bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri. Itu namanya orang yang kuat. Orang bisa menahan hawa nafsu yang tidak baik. Itu namanya orang yang kuat.
Wa amal kafaratu anapun utai kifarat niku lebur dosa. Iku fa isbahul wudu'i mongko nyampurnakake wudu fil sairati ing dalem wektu adem. Bi fathatain iklan fathah loro sayarati jam'a sairatin bi fathis wa sukunin. Ai itmamil wudu'i tegese nyampurnakake wudu fi waqti syiddatil bardi ing dalem wektu bangete adem. Biaya tiya gambare yen to nekani sapa wong bisunani kelawan sunate wudu niku mulai dari sunat niki nggih dimirdengaken. Mulai saking wau maca awale basuh kedua telapak tangan. Jadi basuh kedua telapak tangan itu syariat nih wonten agama Islam. Ora kurusung corona tok. Ora usum corona sering cuci tangan. Memang ora usum corona ya kita sering cuci tangan. Karena tangan itu anggota badan yang digunakan untuk megang apapun, nggih to. Megang apapun terus paling dekat dengan mulut, dalam beraktivitas. Kabeh mlebune pertolongan tangan. Dan ini sering dicuci. Niku syariat wonten agama Islam. Ora usum corona tok. Sering cuci tangan. Cuci tangan, setelah itu baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'an liraf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Niat ingsun wudu krana ngilangake hadas kang cilik pertu krana Allah. Di dalam hatine muni ngoten. Bareng ngoten terus madoh berkumur kemu 3 kali sunatnya. Terus istinsyak niku nyedot banyu dateng irung terus ditokne niku sunat, atau pakai 1 kali 1 cawukan untuk mulut dan hidung sampai 3 kali, salasan 3 kali iku hukume sunat. Baru ngoten membasuh wajah niku mulai batasannya tumbuhnya rambut di kepala sampai dagu kiri kanan sampai pada telinga kiri kanan. Apapun tidak boleh menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau brengosnya kandel cukup diusap. Kalau laki-laki, kalau perempuan, karena perempuan niku kok di brengos kandel niku termasuk makhluk langka. Dawe nggih ngoten, ainadzirun langka, maka tetap wajib dibasuh sampai dalam. Jenggot nggih ngoten, hati-hati sedaya nek arang nggih ngoten, nek kerep ya cukup napa luarnya saja. Itu membasuh wajah sempurna. Kemudian setelah wajah membasuh kedua tangan. Dua tangan mulai kuku-kuku yang kotor-kotor, kuku yang dianggap luar harus air semuanya masuk ya. Jadi kukune sing napa niku ireng-ireng nggih dipotongi. Sing ireng pun kabeh dipotong. Kabeh ireng krana dipitek, dipotong itu. Kuku yang dianggap anggota luar, jadi anggota luar itu semuanya. Terus sela-sela jari jemari semuanya air harus masuk. Apapun yang menjadi penghalang, niku pulut, niku telutuh, niku kastol, niku glukol dan lain sebagainya, bisa sampainya air ke dalam kulit yang wajib dibasuh, maka wajib minimal sampai siku-siku, minimal sampai siku airnya. Lek dilebihkan siku-siku bagus, sebab anggota wudu besok anggota wudu ada khuril muhajjalin. Besok di hari kiamat ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, ada orang-orang kelompok yang wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Jadi wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, rambutnya bersinar. Siapa ini ya Rasul? Yaitu orang-orang umatku yang rajin wudu. Mino nek sakniki wajahe pas-pasan ya disyukuri mawon sing sregep wudu. Besok bersih. Ini kemudian membasuh sebagian kepala. Bagian kepala niku rambut yang tumbuh dari kepala sedikit pun cukup dawuh Imam Syafi'i.
Kalau semuanya itu hukumnya sunat. Dan anggota-anggota wudu itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kemudian membasuh kaki minimal sampai mata kaki taipolo. Yang perlu diperhatikan di sela-sela jari jemari itu semuanya air harus masuk. Telapak kaki semuanya harus terkena air. Kalau ada kotoran kedah dipun engko kudu digosok. Tumite harus terkena air. Jangan sampai. Dulu di awal-awal Islam ngoten, para sahabat niku wudu nggih pakai pancuran, terus airnya sedikit pun dibayangne aire teng mriki bendina udan. Maka airnya sedikit kemudian tumitnya niku dereng terkena air. Akhirnya malaikat Jibril turun langsung. Wah, zaman niku malaikat Jibril turun. Langsung zaman Kanjeng Nabi. Saniki sing turun katakan malaikat Israil. Malaikat Jibril saniki pun pensiun. Langsung turun walaikul afwailul afqo. Celaka orang yang wudu terus tumitnya masih utuh terus belum tersentuh, akhirnya diulangi lagi. Itu syariat. Jadi disempurnakan sampai diteliti tumitnya, diteliti napa telapak kakinya. Mila orang-orang terdahulu para ulama di awal-awal Islam di Pulau Jawa, nek wong-wong latar belakang kan Buddha, Hindu to nggih. Nek dikon iso sikile sing sempurna terus pundi ki angel. Kon masjid kang masjid terus teng masjid bisa bersih tenanan telapake kaki angel. Akhirnya dibuatkan jeding kobo. Terus kobo teng jeding nggih mesti sempurna, digosok-gosokkan teng jeding kobo. Itu syariatnya Mbah para wali. Karena nopo daripada diomongi angel luwih apik dipraktek nih, langsung diberi fasilitas. Jadi nggih ngoten. Daripada diomongi angel wong corona nih kon gawe masker ya dumi masker, dumi hand sanitizer nggih lho. Terus daripada angel sing langgar-langgar niku daripada disanksi kon push up, kon moco terus disanksi duit 250 wis angel dibayar. Enak fasilitas. Sopo sing ngangge masker wong siji 10.000 semangat. Nggih lho. Ya ngoten. Niki pendidikan sing apik. Pendidikan apik teng Al-Qur'an niku. Gusti Allah itu kalau membuat sebuah peraturan pasti ada wa'dun wa wa'idun. Wa'dun wa wa'idun. Wa'idun itu artinya pengebang-ebang, janji. Kalau kamu rajin ngaji, maka kamu akan mendapatkan pahala besok di akhirat akan mendapatkan surga. Kan ngoten. Terus wa'idnya, pengancamnya, kalau kamu tidak mau sholat, kalau kamu tidak mau ibadah, maka kamu akan dapat dosa. Terus kalau kamu tidak mau tobat kembali kepada jalan yang benar, maka kamu akan dimasukkan disiksa di neraka. Niku wa'id. Gusti Allah yang ngoten nggih peraturan niku. Ada janji kebaikan, ada pengancam siksa. Mila nggih peraturannya kudune ngoten. Ya ada keseimbangan. Anakku nek rajin sholat tak sangoni, tak bayar. Tapi lek ra gelem sholat tak jiwiti. Jadi ada keseimbangan. Ojo dijiwiti tok diseneni. Itu namanya tidak seimbang. Teng syariat teng ngoten niku Gusti Allah. Teng syariat ngoten niku. Diseneni tok. Jadi seimbang. Ngaji sregep ya ditambahi sangune nek duwe. Terus nek ora gelem ngaji, ora gelem salat digebleki. Lha niku namanya seimbang, ada wa'dun wa wa'idun. Saniki mboten kabeh diseneni. Ora tau dipuji diseneni terus akhirnya melayu. Anak-anak menjadi susah nggih napa nggih? Ibuke kuwereng. Iki jane anake sapa to? Terus anake sapa? Anake dhewe lali dadi aku. Iki jadi anak menungso kok dudu kadung anak nakal. Terus
Terus sampean ya menungso kok dudu. Mboten azan. Orang sepuh mengatakan semacam itu mboten azan. Jadi dongakne eleke baik disengaja napa mboten azan. Dongane wong tuwek mandi diamini malah malaikat. Mesake lek dadi bocah ndak sing bingung awake dhewe. Wong angel-angel dikandani muga-muga dadi bocah sing apik. Karena apa? Karena dorongan kemarahan yang tidak terkendali. Nggih napa nggih? Dadi kadung nesu golek dhuwit wis angel dadak anake angel. Wa naklul aqdami ilal jamaah. Ini termasuk perkara yang bisa menebus dosanya. Wa naklul aqdami lan mindah pira-pira delamaan ilal jamaati maring pira-pira salat jamaah. Ai ila salati tegese maring salat ma'al jamaati sartane jamaah. Salat jamaah niku bisa menghapus dosa. Semakin jauh berarti yang terhapus semakin banyak. Harus cerdas. Jadi semakin jauh tempatnya musola, tempatnya masjid untuk berjalan ke jamaah, berarti dosa yang terhapus semakin banyak. Sekarang buatan jalan kaki, pakainya jalan motor, ya podo mawon, dihitung karo muteriban. Semakin banyak muternya berarti semakin banyak dosa yang terhapuskan. Jadi bisa menghapus dosa. Ada cerita nih seorang sahabat yang aktif sholat jamaah pada suatu saat. Kalau sholat jamaah itu tempatnya pas di ponjotan masjid zaman Kanjeng Nabi. Tidak mau di depan, tapi mau turun. Alasannya mengapa? Karena mengganggu kepada yang lain katanya. Dan itu Nabi juga sudah paham dan sahabat sudah paham. Sebab Nabi ini orangnya penaan banget, fleksibel banget, boten kangelan. Jadi agama Islam itu mboten gawe kaku, ya fleksibel benar. Yasiru wala tu'asiru, buatlah mudah jangan dibuat sulit. Farihu wala tunafiru, buatlah senang jangan dibuat wala tunafiru, jangan dibuat berpisah. Kalau dipaksa-paksa sulit kan berpisah-pisah, lari jadinya. Nggih napa mboten? Jadi dibuat mudah, dibuat mudah. Akhirnya ada di belakang. Tiap hari nggih ngoten, datangnya dulu tapi etikaf di belakang, di pojokan. Pada suatu saat sholat subuh tidak datang, sampai siang ditunggu oleh Nabi, tidak datang juga. Akhirnya sahabat ditanyakan, para sahabat ada yang tahu ini namanya sahabat? Ada Nabi namanya ini rumahnya sana. Ya wis sekarang sholat subuh, nanti setelah sholat kita jenguk bersama. Tenang, dijenguk teng griyane. Ternyata nopo ditanyakan tempatnya niku perjalanan setengah hari. Kira-kira lebar subuh ngoten tuking griyane jam 09.00 siang. Pada waktu setiap sholat jamaah pasti datang di masjid. Kira-kira perjalanan ada sekitar 3 jam iki pundi. Semua karena delok-delok mlakune. Jalan kaki yang dimaksud. Itu ceritanya dalam hadis itu mulai dari setelah ba'da subuh salat jamaah niku sekitar datangnya hari separuh, nanti kira-kira jam 09.00 jauh. Ditanyakan kepada istrinya ternyata sudah meninggal barusan Nabi. Tapi saya yang janggal, istrinya kula janggal. Suami saya niki ketika mau meninggal bengok 3 kali, berteriak 3 kali, dan itu menjadi janggalan kula. Pertama bengok, ditanyakan kepada Nabi, ini kenapa Kanjeng Nabi alamat? Pertama bengok, kok kurang jauh. Nomor telinya kok ndak yang baru. Yang ketiganya kok ndak semuanya, itu bengok 3 kali. Akhirnya oleh Nabi dibuka, 1 kok ndak lebih jauh. Jadi jamaah yang sudah perjalanan ada 3 jam
ketika dibuka oleh Allah, kamu tempatnya di sana, kamu pahalamu, imbalanmu seperti ini di surga. Kenyata tasik kurang, merasa kurang, ketika bengok kok tidak kurang jauh. Andaikan lebih jauh maka pahalanya akan lebih besar. Terus imbalannya, surganya akan lebih bagus. Karena surga niku padha-padha surga ndak padha fasilitasnya. Padha karo hotel bintang 1 sampai bintang 7 gak padha. Dan sami tergantung dengan ibadah. Fasilitasnya sini boten padha-padha mah apik tapi ora padha. Nah, yang kedua, kok ndak semuanya. Pada suatu saat berjalan badhe budal teng masjid, makanannya kan roti, makanya pokok roti bawa perbekalan. Terus enten pengemis nih, enten pengemis. Akhirnya sebagian diberikan kepada pengemis, sebagian dimakan sendiri. Tahu dibuka, orang itu kalau akan mati memang dibuka, gitu yang selesai. Jadi tempatmu di sana 40 hari mau dibuka, pun ngerti. Akhirnya dibuka, pahalanya memberi sepotong roti nih, wow, sudah begitu besar. Akhirnya terus masih menyesal, getun kok ndak semuanya. Andai kan semuanya diberikan seperti apa? Nah, yang ketiga, kok ndak yang baik. Itu pernah budal ke masjid, itu masjid jauh, pakaiannya rangkep-rangkep krono. Yang dalam itu pakaian, yang bagian dalam pakaian yang bagus, yang luar kira-kira jaket supaya lewati padang pasir tidak kotor. Kalau sampai di masjid terus dilepas yang satu. Pada suatu saat ada orang nih di tengah padang pasir kedinginan, pun meh mati. Akhirnya dicopotlah pakaian yang luar niku, kira-kira jaketnya digunakan oleh orang itu. Terus orang itu selamat, diajak sholat jamaah ke masjid. Pahalanya diberitahu sebelum mati nih. Apa itu? Akhirnya masih menyesal juga. Kok ndak yang bagus, kok yang jelek saja sudah seperti itu. Pakai yang luar saja pahalanya sudah seperti itu, apalagi kalau pakaian yang bagus. Masih getun koyo ngono. Opone semua. Itu ceritanya para sahabat. Milo, setiap sesuatu kebaikan itu ada hitungannya, mesti entuk ganjaran kalau dilakukan dengan ikhlas. Sesuatu kejelekan itu pasti ada tanggung jawabnya, kalau tidak di istighfar. Yes, pas bener rajin istighfar. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamda ya'fina amahidam masyidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, arina batila batila warzuqna ijtinaba. Wa bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una zidna ilma balana sayyidina dzurriyyatina wa raja'ina wa yamtaqina imam ya yassir kulla asir inna kulla asir 'alaika yasir yassir jamil umurana min umuri din wa dunya akhiratna ala kulli syai'in wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.